Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gua. Nah, pada pagi hari ini gua akan coba membahas sebelum nanti malam kita berdiskusi online via Google Hangout. Gua akan ngebahas tentang buku gua sendiri, itu tentang Revolusi Dakwah Kampus, di mana bab satunya itu ngebahas tentang membongkar stigma konvensional. Kenapa membongkar stigma konvensional? Karena memang pada bab pertama ini gue pengen aktivis dakwah kampus itu tidak gitu-gitu aja gitu, tapi juga dia pengen gimana caranya bisa berinovasi gitu ya, tidak terkungkung dengan pengurus sebelumnya gitu ya, punya pemikiran-pemikiran yang lebih progresif, inovatif gitu ya, biar bisa dakwah kampus ini bisa lebih maju dan lebih bermanfaat bagi orang banyak. Nah, pada episode pertama ini ngebahas tentang pemanfaatan data strategis. Kenapa data strategis? Karena objek dakwah kita itu kaum intelektual atau sivitas akademika yang notabene-nya mayoritas kaum intelektual gitu ya. Kita nggak bisa melakukan dakwah itu hanya sebatas kirologi lah. Kirologi itu ya ilmu kira-kira lah ya bahasanya. Nggak mungkin kita pakai ini. Karena kalau kita cuman hanya sebatas ilmu kira-kira aja, ya dakwahnya nggak berkembang gitu. Kita butuh riset kecil-kecilan gitu ya, atau riset yang lebih serius biar bisa dakwah kita lebih tepat sasaran maksimal. Nah, saya ingin membuka video pertama kali ini tentang data strategis ini dengan surat di Al-Quran, surat An-Nahl ayat 125, yang artinya, suruhlah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Hikmah ialah perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara hak dengan yang batil. Mungkin juga ada dalam fikih dakwah pun kita bisa berdakwah dengan bahasa kaumnya gitu ya, kalau kita bicara tentang fikih dakwahnya juga. Nah, dari surat An-Nahl ayat 125 ini sebenarnya membuat gue pribadi akhirnya terinspirasi buat nulis ini gitu sebenarnya. Nah ya, sebenarnya objek dakwah kita biar bisa tepat sasaran. Nah, objek dakwah kita ini tujuannya, objek dakwah kita ini mayoritas sivitas akademika, dan tadi kita udah bahas nggak mungkin kita pakai ilmu kira-kira kan. Dan kira-kira kita harus berbasis data gitu ya, berbasis data yang akhirnya gue bagi di kuantitatif dan kualitatif. Nah, kuantitatif dan kualitatif itu pasti teman-teman juga tahu sendiri lah ya, bahwa di kuliah juga pasti belajar gitu, bahwa sebenarnya ilmu di kuliah bisa kita manfaatin juga buat dakwah gitu ya. Nah, ini mungkin toolsnya sederhananya gitu ya, ada kuesioner, wawancara mendalam, diskusi, buku, dan sebagainya. Teman-teman bisa lebih mengeksplor lagi kira-kira sesuai medan dakwahnya itu butuh apa aja. Nah, nanti setelah teman-teman bisa melakukan riset kecil-kecilan secara kuantitatif atau kualitatif gitu ya, nanti pasti akan banyak data yang terkumpul ya, data yang terkumpul akhirnya harus kalian olah gitu ya. Kalau datanya baru bisa langsung dieksekusi. Maksudnya output dari hasil riset itu apa? Nah, itu bisa dieksekusi entah langsung pakai program, entah bikin aksi atau apapun. Itu pada pertama ya, cara pertama. Tapi sebenarnya bisa cara kedua juga, bahwa sebenarnya tidak hanya selesai di cara ini, tapi juga kita setelah mengolah data kita nggak langsung eksekusi, tapi kita masuk ke sini dulu nih. Kita ke sini dulu. Ke LFA, Logical Framework Analysis, sama sebenarnya BMC namanya ya, Business Model Canvas. Mungkin yang bikin startup atau di perusahaan-perusahaan yang swasta yang biasa isinya banyak gitu ya, itu biasa pakai, sekarang lagi ramai BMC, Business Model Canvas. Nah, selain data ini banyak sudah diolah, baru kita pakai untuk melengkapi metode kita, itu bisa pakai LFA atau Business Model Canvas atau Scala Business Canvas. Nah, nanti di dua item ini kita akan banyak eksplorasi di SWOT. Nanti kita akan menemukan masalah utamanya, intinya apa di lembaga dakwah kampus kita, misalnya aktivitas apa yang harus kita lakukan berikutnya.
nanti outputnya apa sampai outcome-nya apa. Karena emang kalau dalam ini kita bagaimana cara bisa orang tuh bisa berubah dalam konteks perilaku ya. Jadi tidak hanya ngerjain proker tapi udah selesai gitu aja gitu, nggak bisa. Nah setelah ini udah selesai, sebelum dieksekusi kita juga perlu ada namanya pengawas internal ya. Kenapa ini penting? Karena memang terkadang kita jalanin program tuh, bikin produk ya, program dakwah itu ya udah jalan-jalan aja. Kadang nggak diawasin gitu ya segala macam. Jadi ya udah nilainya nggak muncul di produknya, budayanya nggak muncul di produknya, hal-hal yang pengen pesan-pesan disampaikan nggak sampai gitu ya. Karena emang nggak ada yang ngawasin. Nah baru setelah ini udah jadi, baru kita lakukan eksekusinya. Kira-kira produk-produk apa atau program dakwah kita yang bisa tepat sasaran gitu ya ke masyarakat atau di kampus. Nah model seperti ini mungkin belum banyak yang ngelakuin kalau menurut pengalaman gue sih ya. Karena memang jarang sih, pun kalau ketika dalam lembaga dakwah punya biro litbang dan biro penelitian dan pengembangan hanya sebagai evaluasi proker aja gitu atau produk aja gitu, tapi kurang mendalam dalam konteks gimana sih biar produk kita biar lebih tepat sasaran gitu. Nah sebagai contoh aja, misalnya sebagai contoh waktu itu ada seorang aktivis dakwah kampus di satu kampus ternama di Jabodetabek. Dia sempat bikin riset kecil-kecilan tentang bagaimana buta huruf Al-Quran di fakultasnya. Akhirnya dia bikin riset, disebar pas orientasi mahasiswa. Akhirnya dia dapat datanya, diolah datanya buat mahasiswa baru tuh ya. Kata hasil penelitian itu mencengangkan. Mayoritas dari mahasiswa baru itu buta huruf Al-Quran. Dan banyak yang baca Qurannya masih banyak terbata-bata. Akhirnya si aktivis dakwah ini olahan datanya itu akhirnya didiskusikan langsung kepada berwenang dalam artinya apa ya, dekan di fakultas itu sendiri. Dibikin, ternyata dekan agak cukup takjub mungkin ya, karena dengan hasil penelitian itu akhirnya si aktivis dakwah ini bisa kerjasama melalui LDF-nya bisa kerjasama sama dekan gimana caranya lembaga dakwah fakultas ini bisa buat program tahsin atau tajwid lah ya, itu buat mahasiswa baru, dan fakultas atau dekan pun tuh support gitu terkait program ini karena berbasiskan riset. Jadi orang mau ngebantah juga gimana gitu, kecuali emang ngebantahnya ada kepentingan tertentu misalnya, itu mungkin aja gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak gini mah ya kalau riset harusnya dibalas dengan riset lagi. Kalau misalnya ada pejabat kampus misalnya nggak setuju misalnya, ya harus dibantah pakai data lagi. Nah setidaknya dengan hasil ini kita bisa punya alasan yang tak terbantahkan lah ya. Itu contoh aja sih, contoh. Jadi itu ternyata bisa bermanfaat banget gitu, walaupun risetnya kecilan cuma buat mahasiswa baru gitu ya. Nah itu misalnya. Nah sebenarnya masalah yang timbul di lapangan sebenarnya, kenapa akhirnya orang agak kurang enggan melaksanakan ini sebenarnya. Pertama orang aktivis dakwah kampusnya kurang open mind ya, kurang terbuka sama kritikan gitu ya, masih eksklusif, jarang nongkrong di tempat-tempat tongkrongan orang yang mungkin bisa dianggap kompetitor gitu ya, kurang peka gitu ya. Ya udah comfort zone aja, udah nyaman aja, udah nongkrong di musola atau sama aktivis dakwah aja gitu ya. Kemudian ya malas riset gitu, karena emang biasanya yang biasanya diamati ya, rata-rata itu biro penelitian dan pengembangan evaluasinya banyak gitu, karena entah orang yang kurang jago penelitian atau orang yang emang males penelitian gitu ya. Orang kurang paham terkait tentang output penelitiannya apa gitu ya, padahal sebenarnya itu penting banget gitu. Ini lapangan baru setelah ini udah selesai bisnis prosesnya, insya Allah sih kita punya tujuan gimana objek dakwah kita bisa mendapatkan program dakwah itu bisa lebih tepat sasaran dan maksimal, gitu ya, maksimal. Nah, pada video kali ini pengen ditutup dengan surat Fussilat ayat 33 yang artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah
mengerjakan amal soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. Itu saja yang bisa gue sampaikan pada video ini sebagai pengantar buat diskusi online kita di malam minggu nanti. Dan ini semoga bisa konsisten karena pengen bikin tiap pekan, tiap malam minggu, makanya dibikin produknya itu malam minggu liko gitu ya. Karena memang lagi dalam kondisi corona juga, orang mungkin agak sulit terbatas dalam pergerakannya, akhirnya yaudah deh bikin gini aja kali ya, sekaligus biar makin produktif kita juga. Itu aja yang bisa sampaikan pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Ditonton dulu sebelum ikut diskusi online, tapi bagi yang nggak ikut diskusi online malam minggu likonya, bisa juga nonton sih yang di channel YouTube gua gitu ya. Itu saja, jangan lupa like, share, dan komen. Bagi yang suka, yang kurang suka, di subscribe juga. Itu aja, terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.